Nah, masalah kejadian akhir-akhir ini, itu saya menganggap saya berterima kasih sekali ya, Pak Jokowi selama 10 tahun dihina, dicaci maki, difitnah. Kita sebagai relawan juga tidak tegel. Kita mau ngomong apa? Iya. Karena orang yang dipitnah juga nggak mau bergerak gitu. Iya. Iya kan? Itu masalahnya kan di situ. Nah, dengan Pak Jokowi kemarin ini datang ke Polda, itu membuka warna baru ya untuk Indonesia. Artinya relawan-relawan ataupun pengikut-pengikut Pak Jokowi ataupun yang mencintai Pak Jokowi itu terbuka, lega hatinya. Ya. Nah, artinya ini akan ada babak baru. Oke. Sebenarnya kasus ini kasus remeh-temeh. Kasus ecek-ecek di mata saya nih. Soal ijazah palsu itu, Iya. tuduhan ijazah palsu itu. Ya. Karena ini diolah oleh orang-orang munafik, diolah orang-orang partai, diolah orang-orang licik. Kasus ini diracik langsung menjadi fitnah. Langsung menjadi kebencian. Maksudnya apa? Mempengaruhi masyarakat. Ada unsur kebencian di situ. Sebenarnya sederhana sih. Apalagi yang namanya Roy. Itu udah dokter katanya. Siapa lagi itu? Roy Suryo, Dr. Tifa. Dr. Tifa. Dengan lagi siapa itu yang berapi-api. Yang orang Batak itu siapa itu? Dengan congkaknya dia ngomong. Ya sebenarnya kita sederhana. Kita juga tahu sebenarnya sederhana. Yang mengeluarkan ijazah itu kan Gajah Mada. Ya tanya sama Gajah Mada, selesai kan gitu kan? Iya, benar. Itu. Jadi jangan tanya ke lain-lain. Ini diambil sisi sini, sisi sana. Nah, karena saya anggap ini orang-orang yang berhati busuk. Kalau saya bilang tuh otak udang. Ya, udang itu filosofinya itu otaknya tuh isinya busuk semua tuh. Kalau udang tuh jalannya bukan maju, mundur. Orang-orang kayak gini, ini perlu dikasih pelajaran. Kenapa? Kalau dibiarkan, ini akan merembet kemana-mana, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ataupun Gibran bisa diperlakukan seperti ini. Ya. Gibran sudah diperlakukan seperti Nah itu. inilah sekarang ini. Bahkan juga ada tuduhan ijazah palsu juga loh juga. ke Gibran. Ini, iya kan? Iya. Nah dengan isu ini sekarang udah kayak cacing kepanasan mereka. Saya ingat Bapak, sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Oke, dari yang beredar kan tentu Pak Anies sekarang udah tahu nih, seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama, kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi, ini kan ada tulisan jurusan tapi di strip ya. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Gitu. Soal font, ini jadi salah satu juga masalah. Font, Gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu memang ijazah ya begini ini gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat-buat atau itu, kita nggak bisa buat. Ya, ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua
ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu. Ya. Saya ke sana dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya, ya memang sama, memang begini semua. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Oke. Ya, itu. Baik, berikutnya soal dosen pembina kalau tidak salah. Pembimbing, sorry, dosen pembimbing yang sempat juga dipersoalkan. Oke, itu gimana Pak? Kalau saya, pembimbing saya itu namanya dulu ya pembimbing akademik, namanya itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Ya, itu. Ya beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah, kalau Pak Jokowi pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kos Majo, bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro almarhum. Ya. Kalau Pak Kasmujo sampai sekarang masih ada. Cuma ya udah pensiun pasti. Gitu. Itu gimana tanggapan Bapak soal disebut bahwa di situ sekali lagi ada tanda tangan juga Pak yang di skripsi. Oke, skripsi, sorry. Itu sama nggak dengan Bapak? Sama saja. Jadi begini, di masa 85 itu skripsi itu yang mengedar, kita itu hanya mencetak ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Nah, kita itu mencetak itu 5. 1 untuk arsip kita, 1 untuk perpustakaan di fakultas, kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Kan ada pembimbing, ada pengujian, itu. Nah, di situ kalau kemudian pengajaran itu tidak memintakan kepada pembimbing itu dan penguji, ya memang ada tanda tangannya. Tapi pembimbing utamanya itu biasanya ada. Karena itu menyangkut sah tidaknya ya pembimbing utama itu.